mendapatkan gempuran dari tim Victim yang sudah melakukan looting terlebih dahulu. Ikyar kali ini posisinya agak-agak berbahaya karena sekarang kelihatan lagi dan dia harus turun kah tadi? Nggak lolos, dia lolos. Oke. Itu dia, kalau nggak ada helm, nggak ada armor, peluru manapun yang masuk, itu perih banget. Dan sekarang Ikyar untungnya masih bisa bertahan juga dengan nyawa yang cukup sekarat. Tapi ketika melewati jembatan kanan, akan ada tim-tim lain yang menunggu kedatangan mereka. So Ikyar tampaknya akan muter sedikit melewati Danau Yasnaya, akan mengambil bagian utara. Dan mungkin akan looting juga di bagian utara, kita bakal lihat. So, tampaknya early game so far so good bagi semua tim. Tidak ada yang sampai tumbang, tidak ada yang sampai dipulangkan ke arah lobby. Dan kita bakal melihat kali ini dari tim NFT. Tampaknya mengambil Very Peer. Berdekatan dengan tim SUBG kali ini. Iya, ini unik juga ya sebenarnya. Seharusnya kan NFT udah kayak udah tahu banget gitu. Di sekitar sana tuh ada SUBG. Dan mereka masih mau untuk menempati Very Peer untuk saat ini. Dan SUBG pun sebenarnya sekarang dengan adanya tim lain di daerah mereka, ini benar-benar menjadikan lootingan mereka itu minimal banget untuk saat ini ya. Dan bahkan player-player yang lainnya dari SUBG itu mencar sedikit untuk saat ini. Betul, kita bakal lihat juga dari tim NFT ya. Tampaknya mereka belum bertemu dengan tim SUBG, entah SUBG tahu atau enggak. Tapi tampaknya Suava cukup berani untuk looting daerah sini. Dia mungkin akan mengambil low ground dan coba untuk pindah ke arah jembatan. So, lain sisi kita bakal lihat kayaknya juga tim Alterigo sudah aman. Tapi tampaknya Hoki menemukan Suavel dan bukan hanya menemukannya, langsung menumbangkan seorang Suavel dan Secure. Poin pertama di game kali ini. Ini dia M16 Gaming sudah mulai terlihat yang sudah dipakai oleh para player-player ini. Dan gue sangat penasaran apakah kayak ada beberapa player yang akan menggunakan M16 sampai late game nanti gitu. Karena sudah ada beberapa player yang mulai ternotice atau terspot menggunakan M16 sampai dengan late game. Salah satunya adalah Genfos. Nih tuh, M16 menjadi senjata andalan dari seorang Genfos dan terbukti gitu dia menjadi salah satu atau mungkin bahkan pemain dengan jumlah elimination tertinggi untuk minggu ini. Dan senjata andalan dia itu adalah M16 yang orang lain itu pakai kalau udah gak ada pilihan. Iya, apa enggak kayak awal-awal gitu kan, kayak lootingannya masih minimal dan nemunya M16 doang gitu. Jadi kayak ya udah kita pakai aja dulu gitu, seperti halnya dari player SUBG tadi. Sementara itu dari NFT yang sudah kehilangan satu player mereka langsung aja ngacir dari daerah bahaya ini untuk bisa mencari spot untuk lootingan selanjutnya. Betul, tampaknya kita bakal lihat juga dari tim Maruzama, tim yang masih butuh banget poin, belum memaksimalkan minggu ini. Ini last chance mereka juga untuk mendapatkan poin yang maksimal. Tampaknya mereka cukup aman, so far so good di daerah Gergopol, tapi belum sampai bergerak menuju ke arah perbukitan ataupun menuju ke arah open field dari Gatka. Sedangkan tim-tim lain seperti NFT tampaknya sudah masuk juga ke arah SMB, sudah menuju ke arah Novo, tapi dengan tempo yang cukup lambat. Plus juga kehilangan satu player mereka. Betul, apalagi mereka ditambah ya, setelah dari Novo mereka harus balik lagi ke arah barat loh gitu. Karena circle-nya nggak menuju ke arah Novo sama sekali. Dan sementara itu AE juga akan menjaga bagian-bagian barat dari arah tim NFT sendiri kalau misalnya nanti mereka mau rotasi. Tapi again dari arah jembatan sebelah kanan itu yang gue notice dari hari ini NFT bisa maksimalkan jalur rotasinya dari jembatan tersebut terus ke arah farm dengan selamat dan nantinya sampai ke arah circle terakhir. Yang dimana kalau misalnya kita lihat circle di Super Weekend yang kedua ini agak-agak beda sama circle di minggu pertama kemarin ya, yang dimana didominasi oleh circle ke kiri atas, sementara itu sekarang ke kiri bawah. Betul, tapi kita bakal lihat kali ini Rosemary akan menjadi seorang pilot dan terbang bersama dengan Hoki kali ini. Jarak yang tampaknya nggak terlalu jauh sih, tapi tampaknya glider menjadi pilihan mereka. Gue kayak agak trauma ngelihat glider, karena gue pernah terbang main sama Sanskoy pilotnya, gue meninggoy di atas. Meleduk. Meleduk. Aduh, Oke, trauma banget gue. Tapi kita bakal lihat kan dari seorang Hoki terbang, nyari kendaraan tambahan. Kemana kayak sebagai kan terbang tampaknya belum terlalu jelas, tapi Hoki sedang coba tuh menaikkan kendaraannya. Jatuh, muter, dan tersungkur kali ini. Untungnya tidak sampai ke knockout. Iya, tapi sangat disayangkan tadi. Nyerah udah dia. Iya, ya udahlah, oh gitu saja. Senyum tadi, Rosemary senyum. Nah, kayak ya udah gitu doang nih, gitu. Ya udahlah lari abis ini. Udah cukup. Sudah cukup berlari sekarang ya. Sementara itu yang berlari juga ada tim Maruzama, pastinya bukan dengan kaki mereka, tapi dengan vehicle yang sudah
sudah mereka dapatkan kali ini untuk bisa menuju ke spot mereka selanjutnya. Karena tim-tim yang lainnya pun juga sudah mulai membangun rotasi mereka untuk bisa menuju ke dalam zona. Betul, sedangkan kita bakal lihat dari fake tim-tim yang memang suka ada di pinggir-pinggiran circle, tidak terburu-buru dengan zona pindah ke sisi kiri. Mereka belum dan masih jauh dari arah zona, tapi mereka tidak terburu-buru juga untuk pindah posisi. So kita bakal lihat ini dari tim-tim lain sudah banyak yang mengisi area-area open field di daerah Gatka. Ada juga yang turun ke bawah dekat ke area Very Pier. Dan bahkan beberapa tim sudah mengambil high ground sekitarnya. Sedangkan tim-tim yang masih main di pinggir circle masih cukup nyaman dengan posisi mereka dan tidak terburu-buru oleh zona yang pindah. Dan kayaknya emang tadi yang sempat Flo bilang, gue juga udah notice ada beberapa player-player yang kayaknya berdekatan di antara Gatka, Primorse dan juga Very Pier. Kita akan menunggu apakah mereka dengan posisi mereka yang berdekatan ini mereka akan bergesekan seperti halnya Nero yang kali ini mungkin sudah mendengar satu vehicle yang dikendarai oleh para player-player dari tim Bonafide yang dimana di jalur rotasi yang sudah mereka tempuh, mereka mendapatkan satu compound yang masih aman karena masih belum diluting oleh siapapun. Pintunya juga masih tertutup tadi kan, sudah dinotis oleh Bonafide dan mereka mau melakukan looting tambahan di sana. Dan lihat, tim Nero sudah mulai notice keberadaan Bonafide. Betul, Bonafide memang selalu ngambil posisi tersebut di pinggir-pinggiran bukit dan menutup angle shoot dari arah rumah tersebut. Dan Nero tampaknya cukup berdekatan dengan Bonafide, cuma emang angle shoot dari kedua tim itu agak jauh. Sekarang kita bakal lihat livescape berdekatan dengan tim Aruzama. Voin akan mengambil perbukitan tepat di belakang tim SUBG dan mungkin akan clash di daerah pergudangannya. Iya, langsung aja. Ini dia Voin dengan pedenya langsung aja masuk ke dalam gudang. Tapi Voin pun harus tertumbang satu persatu di tangan SUBG dan langsung di-secure. 3. Oh my god, 3 player dari tim Voin yang dari tadi berjalan dengan pede langsung di-secure menjadi elimination point untuk SUBG. Oke, itu pergerakan yang menurut gue tidak diperlukan sih. Zona masih gede banget, dari Voin bisa juga menjaga angle-angle lain. Sekarang mau berhenti tempatnya Xbox juga oke, itu ngebuka vision dan gue agak kaget. Kayak apa yang mereka lakukan gitu? Gue kira mereka udah siap banget loh. Kayak soalnya kan pede banget kan, bertiga satu vehicle masuk ke dalam gudang gitu. Gue kira kayak oh yaudah mereka bakalan menang war tersebut gitu atas SUBG yang sebenarnya 2 player doang kan di dalam gudang tersebut. Betul, sebenarnya kayak dari tim Voin kayak nggak nyadar dia ada orang sampai mereka deket banget dan akhirnya nggak pilih pilihan. Cuma ya baik lagi gitu, itu zona gede banget. Gue rasa pergerakan terobos kayak tadi nggak terlalu diperlukan sih. Apalagi awal-awal seperti ini ya. Itu zona pertama gitu, mereka mau makanin blue zone pun masih banyak waktu. Toh mereka kan juga ngontrol area Milta, area farm juga, yang berarti mereka punya ruang gerak yang cukup luas dan itu pergerakan yang terlalu YOLO sih menurut gue tuh. Banyak banget space di mereka di daerah farm. Iya, itu kayak big question mark banget ya. Dan dimana kalau ngomong-ngomong soal farm sendiri ini masih bisa dimanfaatkan juga oleh tim NFT. Sementara itu tim-tim yang lainnya lihat terjadi penumpukan banget di arah barat dari circle kita kali ini. Seperti halnya Nero yang kali ini juga sudah mulai mendapatkan gempuran dari tim RRQ. Di mana tim RRQ mau langsung menusuk pertahanan yang sudah dimiliki oleh tim Nero yang kali ini sudah dalam keadaan pincang. Sementara itu Tuyul berada di jauh di belakang dari tim Nero yang bisa banget untuk menotis keberadaan 2 tim ini. Betul, apakah RRQ bakal coba untuk mengejar ke arah tim Nero di mana Nero sudah melakukan revive juga terhadap temannya dan sekarang mungkin dari RRQ menyadari bahwa mereka tidak mendapatkan momentum yang mereka cari, mungkin akan sedikit tarik mundur kali ini di mana Mort terlihat sudah naik ke atas baginya, sedikit tarik mundur dan reset kembali di sisi belakang karena kalau cuma ngontrol area gudang tadi itu terlalu terbuka karena depan belakang itu open banget untuk dibom, kiri kanan pun banyak celah, so mereka bakal back off dan mungkin kembali ke arah bangunan gereja. Kayak toning down lagi ya, yang tadinya kayak oh yaudah ayo kita serang gitu, sekarang toning down lagi and that's it, mereka mundur tapi berhasil mendapatkan gempuran juga dari arah tim Nero yang dimana Nero juga nggak jadi deh gitu karena gue juga dapetin gempuran dari tim RRQ sendiri. Miliano kali ini harus melakukan healing terlebih dahulu di lantai 2 rumahnya dan RRQ masih akan ngelock angle ke arah tim Nero. Betul, tampaknya RRQ cukup center dengan mengkontrol area bangunan gereja, lower ground di luar gereja dan juga ada satu rumah jamur. Nyebrang dia bahkan dari satu membernya, tadi nyebrang ke arah bangunan depannya. So, gue rasa tempat ini cukup enak sih, udah cukup enak, high ground juga. Cuma satu PR-nya, jangan sampai ditubruk sama tim lain karena langsung dari Nero bisa join the fight. Iya, betul banget. Untuk bisa mengobrak-abrik pertahanan yang sekarang dimiliki oleh tim RRQ sendiri ya. Dan sementara itu di sisi yang lainnya juga SUBG yang sudah mendapatkan 4 elimination point ternyata ya. Sudah mulai men-spot adanya satu pergerakan dari player alter ego kali ini. Mereka mau memakan nih satu persatu player yang lainnya untuk bisa dijadikan elimination point. Betul, ini kalau gue sebutnya counter logic gaming. Dimana mereka kali ini
ngepron di tempat-tempat yang terbuka. Dan bikin orang lain tuh mikir tuh nggak ada orang lah, nggak mungkin ada orang yang ngepron tengah-tengah lapangan belakang pohon di early game gitu. Orang lewat dengan polos bisa aja keperangkap dengan jebakan tersebut. Tapi untungnya bagi tim Alter Ego mereka tidak terperangkap, tidak ketangkap dan tidak sampai ada yang knockdown sehingga mereka bisa menyatukan kembali kekuatan mereka, menyebar dengan lebih rapi dan sekarang bisa melakukan setup play. Dan ini dia tadi N yang dilakukan terhadap satu player dari tim Onyx di mana dari seorang Nux melakukan spray dan dari jarak jauh, nggak ada N, cuma knock, sebatas knock aja. Iya, kenik ya, knock kenik ya. Knock kenik, no ox. Knock? Knock, Nick. Nix. Aduh hai, bisa pas seperti itu ya. Tapi ngomong-ngomong oleh tim Onyx juga, mereka kayaknya kayak kurang step up untuk hari ini. Beberapa kali mereka harus tusun di hari ini. Dan kalau misalnya mereka kehilangan Nick tadi ya di awal-awal itu bakalan menjadi pukulan berat untuk Onyx sendiri. Betul. Baik lagi sih dari Onyx butuh banget step up. Mereka bahkan poinnya sudah dikejar oleh tim Nero yang bisa dibilang 1 minggu tidak bermain dibanding mereka. Tapi baik lagi itulah PUBG Mobile, itulah seninya PUBG Mobile gitu. Dimana semua tim selalu punya chance untuk mengejar tim-tim yang masih kurang konsisten di papan atas atau atasnya mereka. Sementara itu dengan circle yang sudah terbuka, circle selanjutnya kita juga sudah melihat ya beberapa tim ingin masuk ke dalam center circle dan circle menuju atau bouncing sedikit ke arah barat. RRQ harus hati-hati, selain adanya Nero di depan mereka, ada victim juga di belakang mereka yang bisa saja bertemu sapa seperti halnya NFT yang kali ini disapa oleh peluru-peluru yang sudah dilontarkan oleh Xbox walaupun masih belum terlalu fatal. Betul, kita bakal kini cukup banyak tim yang langsung melakukan rotasi juga kali ini dengan zona yang sedikit menggocek mayoritas tim. Terpaksa mereka numpuk di bagian selatan dari zona. Leader open field, zona pun pindah lebih ke Gatkanya kali ini. Dan Gatka masih cukup banyak area yang kosong di bagian utara dan mungkin akan menjadi incar-incaran tim yang sudah bisa membaca pola pergerakan rotasi tim lain ataupun mapping sebutnya. Iya, dan ini ya, gue lihat-lihat Xbox sih pede banget. Dia sebagai the last man standing untuk tim Void tadi melihat NFT nggak ragu-ragu untuk menembak dan sekarang langsung aja mau melakukan pergerakan atau rotasi seorang diri, sementara itu di sisi yang lainnya ada Boom dan juga NFT. Seperti halnya mereka yang kali ini langsung aja bertemu, Takai juga langsung aja menyerang ke arah tim Bonafide yang dimana Bonafide kali ini harus berhenti untuk melakukan setup terlebih dahulu di spot ini. Betul, gue agak ragu dengan posisi dari Bonafide. Kalau mereka pindah lagi sih wajar, tapi sekarang Takai mengetahui bahwa Bonafide tepat di bawah mereka bakal langsung coba untuk menyerang kembali. Pada Ucup tertangkap oleh seorang Hades yang lagi on fire kali ini. Hades dengan apinya langsung mengejar juga ke depan, tapi Onyx memberikan covering fire terhadap tim Bonafide, tidak membiarkan tim Takai turun ke bawah ke lower groundnya. Sedangkan dari Nux langsung pindah posisi menjauh dikit membuka vision dari tim Bonafide. Tapi itu dia, Kean tampaknya tertangkap juga ketika sedang menarik mundur. Dan sekarang Bonafide mengimbangkan keadaan 3 lawan 3 dengan kondisi Ucup sudah bakal di revive bentar lagi. Iya, at least tim Bonafide kali ini masih punya waktu untuk bernafas sedikit ya setelah tadi menerima gempuran bertubi-tubi dari tim Takai yang mendapatkan momentum tersebut. Ucup kali ini masih bisa diselamatkan pun juga dengan salah satu player dari tim Takai yang sekarang sedang dalam keadaan knockdown. Dan ini dia, tim Bonafide memanfaatkan momentum ini untuk langsung saja mau rush, mau maju ke arah tim Takai. Tapi kita berpindah ke arah SUBG dan juga Genesis Dogma Kids yang juga sekarang sedang berperang. And this is it, akhirnya kita melihat peperangan kembali antara Bonafide dan juga Takai yang dimana ternyata Takai sudah tertumbang satu persatu playernya. Betul, tinggal kali ini 2 player masih aktif dan sekarang Bonafide yang tadi diterkam oleh tim Takai sekarang malah menyerang kembali, tapi tampaknya lagi asik-asik fight area tim lain and join the fight. Third party kali ini is real dari tim Zone yang sekarang coba mengambil keuntungan terbesar termasuk juga dari NFT, memberikan tapping-tappingan yang cukup berbahaya terhadap tim BFD. Crash juga akhirnya ya bisa langsung dieliminasi. Ucup juga sudah mengamankan granat eliminasi. Tim Takai pun harus pulang di posisi paling bawah. Betul, yaitu setelah tim posisi 16, betul. Terbitlah Tusun. Setelah dapetin 30 poin, dapatlah 0 poin. 0 poin. Jadi ya sama aja bohong gitu. Ya, balik lagi sih. Itu tadi dari Takai sebenarnya udah punya posisi yang cukup enak untuk nembak ke arah tim Bonafide. Tapi ketika mereka pengen maju, terkena peluru-peluru juga dari tim Onyx. Mood mereka sedikit ragu dan timing ketika mereka tarik mundur, itu digunakan oleh Bonafide langsung menumbangkan player-player tim Takai. Dan ini dia yang sedari tadi kameranya berpindah ya ke arah tim GD. Kita bisa melihat dengan fokus GD yang kali ini mau menantang tim Alter Ego. Nichil akan langsung aja melontarkan granat demi granatnya
yang masih belum bisa kita lihat apakah on point, masih belum on point, dan granat selanjutnya juga akan langsung aja dihujani bertubi-tubi. Granat ketiga, keempat, kelima, dan keluar itu dia. Kena lagi menumbangkan satu persatu player dari tim Alter Ego yang hanya menyisakan Potato seorang diri. Betul, tapi kita bakal lihat kali ini dari tim GD langsung menumbangkan player Alter Ego, di mana 3 member lainnya harus bertahan menghadapi tim Alter Ego, tapi Star knock out kali ini oleh seorang Nare. Karena Nare dan Potato masih bertahan juga dengan gempuran dari kiri, gempuran dari kanan. Tim GD nggak boleh sampai bocor nih pertahanannya. Karena SOBG masih punya 2 player, di Alter Ego masih juga punya 2 player mereka. Alter Ego ternyata masih ada 2 playernya ya, seperti halnya yang tadi Flo juga sudah sampaikan. Sementara itu Zai berlindung di balik broken wall, tapi dia masih bisa selamat atas peluru yang sudah dilontarkan atau ditembakkan oleh Daibot. Tapi sampai kapan dia bisa selamat? Karena dia juga sudah mulai tergenjat oleh Blue Zone. Alter Ego pun juga sudah mulai tergenjat oleh Blue Zone. Satu persatu playernya Potato pun juga langsung aja dikenai oleh peluru-peluru panas dari seberang sana. Hoki juga kali ini terknockdown di tangan Blue Zone. Yes, and Zai dengan kondisi kendaraan sudah berasap, dengan kondisi nggak ada healing lagi, harus masuk ke arah Blue Zone. Dengan jarak ke play zone selanjutnya itu kurang lebih ada 400 atau 300 meter tadi. Jarak yang cukup jauh. Sekarang kita bakal di kill feed, tampaknya cukup banyak player yang mulai berjatuhan. 15 tim yang tersisa, tapi hanya 50 player yang live yang menunjukkan cukup banyak tim dalam kondisi bonyok. Iya, hanya GD, Livescape, Victim, Aura, RRQ, Onyx, Nero yang masih lengkap berempat untuk sejauh ini. Alter Ego pun dengan 3 player mereka yang masih aktif kali ini akan langsung aja mencoba mencari spot selanjutnya. Sementara itu tim Bonafide sudah terlihat melakukan peperangan ya. Betul, ini Bonafide lumayan enak posisinya, bahkan bisa nyayur ke kiri, nyayur ke kanan. Tapi baik lagi, ketika mereka nyari kiri kanan, ada juga potensi disayurin kiri dan kanan. Jadi perlu berhati-hati kali ini, karena posisi mereka cukup open di perbukitan. Dan posisi mereka itu emang enak untuk nyayur kiri kanan. Tapi cukup terbuka juga kalau sampai ada yang nge-take over posisi mereka. Ini kok kayaknya gue agak-agak dejavu ya. Boom, Bonafide berseberangan, shake-nya di dalam zona gitu, kayak Irengel tadi di awal-awal kayaknya ya. Jadi kita bakalan lihat nanti nih antara kedua tim ini siapakah yang akan memenangkan war tersebut. Tapi wow, granatnya tiba-tiba langsung saja mengeliminasi tim Void. Betul, 13 tim tersisa dengan 46 yang masih live. Ada apa ya? Game terakhir tiap hari itu barbar banget. Kemarin juga barbar banget. Aduh, dan kayak lihat kayak apa ya, granatnya itu lebih banyak banget gitu yang dilontarkan oleh player-player ini. Oh, tapi tampaknya Renata juga tertangkap ketika sedang menuju ke arah playzone, dan sekarang tinggal menyisakan 1 player dari tim Alter Ego. Potato seorang diri yang bertahan, dan tepat di belakang dia juga ada pemain dari tim Livescape yang mungkin sudah mengetahui kurang lebih posisi Potato di mana. Ya Potato pun harus siap siaga banget ya, waspada banget dan harus hati-hati banget. Sementara itu Zone juga harus hati-hati karena mereka hanya menyisakan 2 player aktif saja. Dan kali ini bisa membalikan keadaan sedikit demi sedikit, tapi Flykido sebagai the last man standing dari Zone harus waspada banget karena granat demi granat juga sudah dilontarkan oleh tim Victim yang kali ini lihat di belakang sana Misery hampir terbalik-balik. Sementara itu Flykido gak bisa bertahan cukup lama lagi karena Victim lah yang memenangkan war di dalam compound tersebut. Betul, tapi Zona tampaknya juga mental dari bagian selatan kembali memaksa semua tim harus pindah posisi, dan tepat di sebelah tim Bonafide yang mereka bisa langsung isi secepat-cepatnya. Tapi kita bakal lihat ini dengan jumlah tim yang cukup terkikis, harusnya cukup banyak space yang dapat diisi oleh tim-tim pada kesempatan kali ini. Boom, lihat. Tengah-tengah zona sendirian. Tengah-tengah zona sendirian dan nggak harus pindah sama sekali dari spot mereka sedari tadi dari zona sebelum ini ya. Jadi kayak tinggal tim-tim yang lainnya aja yang banyak-banyakan gontong-gontongan seperti halnya Livescape yang kali ini juga sudah mulai dilihat oleh tim-tim yang lainnya. Aura langsung aja menusuk, pertahanannya sudah dimiliki oleh tim Bonafide, tapi Bots pun nggak mau bertinggal diam saja karena lihat satu persatu player dari tim Aura udah bonyok. Betul, kita bakal juga dari seorang Jaxi bakal langsung menggunakan baginya untuk berpindah posisi. Jaxi dispray oleh seorang Ucup belum mengenai targetnya, tapi tampaknya dari Victim juga bakal join the fight daripada Misery mengambil tepat posisi high ground di atasnya tim Bonafide. Chisun masih dalam posisi knockout, Jaxi juga knockout, Jaden seorang diri bertahan, tapi kita bakal ini tampaknya fight di semua sisi map mulai terlihat. Iya, seperti halnya Livescape yang kali ini harus berhadapan dengan NFT. Audrey pun kali ini harus knockdown, maybe harus bisa mengembalikan keadaan, dan Dramones 2 itu dia granatnya yang bisa membuka momentum untuk mereka, tapi mereka harus hati-hati karena di belakangnya
ada tim Genesis Dogma Kids yang sedari tadi juga sudah memantau peperangan antara mereka. Betul, ini open field yang pasti bakal berbahaya banget karena ada high ground tepat di sebelahnya dan juga beberapa shack yang sudah tidak masuk ke area zona. Zona kali ini sudah masuk ke menit 20 yang berarti kita bakal melihat cukup banyak player dan juga tim yang akan berjatuhan bentar lagi ketika mereka nggak bisa masuk dapat tempat yang enak dalam zona. Boom pun juga sudah mulai di-spot oleh Satar dari tim Genesis Dogma Kids. Victim, lihat ini benar-benar Jaden sabar banget and that's it. Satu spray langsung saja menghentaskan satu persatu player dari tim Victim, hanya menyisakan Misteri. Oh, Rocky nggak sempat healing? Rocky seorang diri saja tapi dia juga harus digempur oleh sakenya Blue Zone dan Rocky pun harus ter-knockdown. Aura tapi harus dieliminasi di posisi ke-11. Betul, di posisi ke-11 kali menyisakan 10 tim dan 29 player yang masih live di zona. Kita yang kelima, ini mungkin salah satu game yang paling barbar yang gue pernah lihat. Bahkan kita bakal kayaknya juga dari tim-tim yang masih bertahan, cukup banyak yang berjatuhan, cukup banyak yang masih rebutan posisi. Bahkan dari tim yang bertahan, cukup banyak yang udah bonyok dan tinggal. Ada Onyx, Boom dan juga Nero yang masih utuh. Wah, ini cepet banget ya Flo, pengikisan yang terjadi dan ini akan terus-terusan terjadi. RRQ pun juga harus tereliminasi di posisi yang ke-10 dan NFT yang sedari tadi juga sudah mulai men-spot keberadaan GD, di mana di belakang mereka juga sudah ada tim-tim yang lainnya. Audrey pun kali ini langsung tereliminasi di tangan Tuyul dan Tuyul masih mau mencari keberadaan salah satu player dari Livescape yang lainnya yaitu Maybe, yang di mana Maybe bisa memberikan damage yang cukup fatal ke arah bot, tapi bot sekarang masih bisa selamat. Betul, tapi kita bakal lihat tadi bot tampaknya cukup diincar oleh Maybe yang hanya punya angle shot ke arah tempat tersebut. Maybe last player standing dari tim Livescape masih bertahan seorang diri, coba untuk memaksimalkan game kali ini tapi dengan zona yang pindah ke arah kanan. Kayaknya Maybe udah mikir, gue dapetin elimination point aja. Wah, itu kayak tim-tim yang di kiri bilang, gimana nih guys, susah juga ya. Livescape pun juga harus tereliminasi di posisi yang ke-9, hanya menyisakan 8 tim saja di zona yang ke-6 dan Nero lah yang menjadi satu-satunya tim yang memiliki kekuatan penuh atas player mereka. Betul, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari Nero. Mereka kali ini punya tempat yang enak banget, masih lengkap dengan 4 player mereka. Dan fortingan mereka cukup oke. Ini Nero, kalau bisa menumbangkan Victim, ngejar jumlah point elimination, mungkin bisa merebut kembali puncak di minggu ini. Oke, NFT kali ini juga langsung aja mau menusuk ke tengah-tengah zona. Sementara itu di belakang atau di depan dia ada Victim. Yang dimana the last man standing, Genfos nggak bisa bertahan dengan cukup lama dan harus tereliminasi di posisi ke-8. Betul, kita bakal juga tampak dari BFD terus diincar oleh tim Onyx yang kali ini mengincar juga posisi terbaik di game terakhir. Kita bakal lihat juga dari Nero, masih bersabar, nggak mau terlalu banyak nembak, lebih pilih-pilih target yang mereka incar. Tapi sementara dari tim Nero masih utuh dengan 4 player mereka nggak terburu-buru. Mereka punya posisi dalam zona, mereka punya forting, mereka menyebar dengan cukup rapi dan bisa mengetahui semua gerakan tim-tim lawan. Dan ini dia 5 tim tersisa karena Boom Esports juga sudah tereliminasi di posisi yang ke-6. Dan dengan begini mereka akan tone down terlebih dahulu. Tapi nampaknya tim yang masih berada di luar ada Onyx dan juga Bonafide akan juga di-lock oleh Rancid kali ini ya, yang menjaga angle di arah utara kita. Betul, kita bakal dari seorang Rancid pelan-pelan masih mengincar posisi lawan juga. Tapi dari Powerpunk maju ke depan mengincar pemain BFD yang tadi sempat dia knockin juga. Tapi dari Nero tampaknya nggak terburu-buru sama sekali, chill aja. Tapi lagi chill-chill, Hexa tertangkap oleh seorang Raffi kali ini. Oke, tapi yang menjadi menarik adalah satu Ucup di sana langsung aja melihat seorang Raffi langsung to the point banget. Hanya menyisakan Powerpunk seorang diri dari Onyx dan langsung bisa diambil juga. Diamankan nyawanya di tangan Ucup. Masih bisa selamat kali ini dalam keadaan knockdown tapi di-steal oleh tim Nero Powerpunk. Betul, di-steal oleh Nero tapi dari BFD menambah point placement mereka naik ke dalam posisi top 5. 5 tim tersisa dengan total 10 yang live dan 4 dari player 10 itu adalah dari tim Nero. Dan Ucup kali ini juga sudah mulai dinotis ya keberadaannya oleh Cashy dan kayaknya kita akan melihat by one yang dimana ada Rancid sebagai wasitnya di belakang sana yang bisa saja men-steal elimination point selanjutnya di antara Onyx dan juga Bonafide and that's it. Ucup, hello di belakang lagi-lagi. Nero, Ucup yang dapat Ucup yang dapat tadi ya. Ucup yang dapat dan langsung naik ke top 4 juga kali ini. Ini boostingan poinnya pasti bagus banget bagi tim BFD karena mereka sekarang dapat posisi top 4 plus juga 10 elimination point. Hanya dengan menyisakan satu orang Ucup saja yang sudah mulai di-lock oleh Rancid. Rancid sedikit demi sedikit menggunakan proningnya akan sneaky ke arah Ucup. Granatnya dilempar, masih belum bisa memberikan damage yang cukup fatal ke arah Ucup. Untuk saat ini mundur sedikit dari
seorang Rancid supaya dia nggak blunder untuk saat ini. Smoke pun juga sudah mulai di pop up oleh mereka. Betul, kita bakal lihat dari seorang McClary pun pindah posisi meninggalkan sisi-sisi ujung dari circle. Tapi itu dia dari GD, tampaknya ketahuan juga Star langsung diincar oleh tim Nero dan dipulangkan ke arah lobby top 3 untuk tim Nero di game kita yang terakhir. Bonafide juga kali ini top 3 ya, sementara itu mereka berada sangat dekat kali ini. Granat juga sudah mulai dilontarkan ke arah tim Nero. NFT tampaknya akan melakukan peperangan terlebih dahulu dengan tim Nero. Ucup akan dengan sangat amat sabar menunggu peperangan antara kedua tim ini. Dan itu dia, Miliano juga sudah mulai membuka tembakan peringatan ke arah NFT. Wow, grananya! Wow! Boom banget ke arah Nero. Betul, mengenai targetnya langsung menumbangkan satu player. Di sini dari Ucup tampaknya terlupakan dia. Dia merupakan yang terlupakan sekarang, tidak diingat oleh tim-tim lain dan dia seneng gitu kayak, udah gak apa-apa lupain gue. Biarin kalian fight, biarin kalian rusuh, gue bakal mengambil keuntungan terbesar dari perang kalian. Iya, seperti halnya tim Nero yang kali ini udah mulai pincang ya karena granat demi granat yang dilontarkan oleh NFT ini benar-benar cukup on point. Dan ini dia granat balasan yang dilakukan atau dilontarkan dari Rancid. Bisa memberikan splash damage sedikit. Dan granat selanjutnya juga dari NFT memberikan splash damage sedikit ke arah player-player dari tim Nero. Ucup masih aja sabar banget di arah barat. Betul, kita bakal kayaknya juga dari seorang McClary sudah berhasil dari revive, punya cover dari supply yang jatuh tadi ya. Sementara dari NFT tampaknya sudah diincar full oleh tim Nero. Apakah dari Nero tahu bahwa ini sisa 2-1 bukan 3-0 lawannya? Iya, karena kayak sekali lagi Ucup masih kayak sabar banget sendirian, nggak melakukan pergerakan-pergerakan yang cukup fatal, membiarkan Nero dan juga NFT kali ini akan melakukan peperangan terlebih dahulu. Sementara itu Rancid sedikit demi sedikit lagi dengan proning manjanya akan mulai mendobrak pertahanan yang didapatkan atau dimiliki oleh tim NFT. Kali ini sedikit demi sedikit gue benar-benar nungguin Rancid melakukan aksinya. Hayo Rancid mana? Dan itu dia spray ke arah tim NFT tapi masih belum bisa membuahkan hasil yang maksimal. Betul, kita bakal lihat Rancid tampaknya nggak mau turun sampai ke lower ground karena itu bakal membuka posisi nembak dia. Tapi dari PO bakal ditumbangkan, drone dapetin satu juga trading prone shoot. Tapi dari drone terbuka juga dari sisi yang kiri dimana kita bakal lihat drone dipulangkan ke arah lobby di posisi ketiga. Tapi dari tim Nero sudah berhasil mengontrol areanya, tinggal menyisakan seorang Ucup yang belum terdeteksi posisi di mana. Iya, lihat Ucup benar-benar sedikit demi sedikit proning aja. Ayo Ucup, kamu tinggal sendiri. Harus menghadapi 4 player dari tim Nero yang dimana Miliano akan langsung saja dengan vehicle-nya mencari ke arah Ucup. Ucup pun langsung aja spray ke arah depan. Tapi itu dia akhir dari game terakhir kita yang dimenangkan oleh tim Nero. Yap, ini dia dari tim Nero berhasil mendapatkan total 9 elimination juga WWCD 24 poin dikantongi. Akankah dia merebut kembali tahta puncak untuk minggu ini? Wow, Nero ya.